Sobat Pariwisata, selamat datang di Bisik, Bincang Asik bareng Poltek Par Makassar. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Nah, jadi podcast ini hadir buat ngobrol santai tapi bermakna tentang dunia pariwisata, pendidikan vokasi, dan semua hal seru di balik kampus Poltek Par Makassar. Nah, hari ini bakalan spesial banget. Kenapa? Karena kita bakal ngomong langsung sama Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, yaitu Dr. Heri Rahmat Wijaya, MM.Par CHE. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pencapaian besar di Politeknik Pariwisata Makassar, dan yaitu akreditasi unggul. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang hal itu. Selamat datang Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Bisik hari ini. Nah, sebelum mulai mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Pariwisata yang sedang menonton. Hai Sobat Pariwisata, salam hormat dari kami Politeknik Pariwisata Makassar. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, Bapak, dengar-dengar di Poltek Par Makassar baru aja meraih akreditasi unggul dari BAN PT. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, perjalanan panjang yang membawa kampus kita sampai di titik ini. Dan apa tantangan terbesarnya dalam mempertahankan mutu pendidikan vokasi di pariwisata? Ya, alhamdulillah tentu ya, Politeknik Pariwisata Makassar pada akhirnya melengkapi semua akreditasinya termasuk prodi dan institusi akreditasi unggul. Ini tentu perjalanan panjang sekali karena sejak berdirinya Politeknik Pariwisata Makassar ini kita tentu menjaga mutu pendidikan kita. Sejak 91 sampai dengan 2025 ini tentu kita ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui penjaminan mutu perguruan tingginya, yaitu akreditasi unggul. Nah, sampai dengan titik kenapa Poltek Par harus unggul, selain karena tadi menjamin mutu, karena tuntutan indikator kerja utamanya. Di tahun 2024 yang lalu, itu seluruh program studi harus terakreditasi unggul. Baru hanya satu program studi yang terakreditasi unggul. Oleh itu kita bekerja keras, membangun sistem, menyiapkan standar-standar, memenuhi standar-standar yang ada, sehingga akhirnya sampai dengan di bulan Desember di 2024 seluruh program studi terakreditasi unggul. Dan melengkapi itu di tahun di 2025-nya di bulan Mei kalau tidak salah itu kita divisitasi oleh tim dari BAN PT untuk melihat bagaimana secara keseluruhan institusi kita ini mutu pendidikannya, dan alhamdulillah akhirnya Poltek Par Makassar paripurna mendapatkan akreditasi unggul baik institusi maupun seluruh program studinya. Keren banget Pak. Amin. Nah, jadi pencapaian ini bukan cuma simbol prestasi ya Pak? Bukan semua. Iya, tapi juga cerminan kerja keras dari seluruh keluarga besar Politeknik Pariwisata Makassar, teman-teman. Nah, banyak nih Pak calon mahasiswa dan juga orang tua yang mungkin masih bertanya-tanya nih Pak, apa sih arti unggul itu buat mereka dan bagaimana akreditasi ini berdampak pada kepercayaan publik dan peluang kerja lulusan? Ya, akreditasi unggul ini penting ya Iya, buat masyarakat dan tentu buat pendidikan kita di perguruan tinggi kita Politeknik Pariwisata Makassar. Kepercayaan yang harus kita siapkan dan bagi publik tentu akan melihat perguruan tinggi itu akreditasi apa gitu, dan dengan akreditasi unggul itu bahwa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat atau tidak perguruan tinggi di Politeknik Pariwisata Makassar ini adalah terjamin mutu pelaksanaannya gitu, karena sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Dikti itu sendiri. Jadi masyarakat tidak boleh ragu lagi untuk tentu para orang tua siapapun anak-anaknya untuk memilih kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar karena perguruan tingginya terakreditasi unggul. Satu lagi, selain perguruan tingginya dan prodinya terakreditasi unggul, dosen-dosennya juga terakreditasi oleh sertifikasi lembaga institusi yang memang menjamin kemampuan kompetensi dosen itu sendiri gitu. Kalian mengenal ada center CHE, ada Certified Hospitality Educator, ada Certified Event Educator, itu semua untuk memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat, dan lulusan atau mahasiswa juga kan kita sertifikasi juga. Jadi lengkap semua, tentu mutu kita dijaga
baik itu di pendidikannya maupun di pelaksanaan yang lainnya gitu. Betul sekali. Jadi sebenarnya masyarakat nggak perlu ragu lagi ya Tidak Pak. perlu ragu lagi, Nah betul. teman-teman udah nggak perlu ragu lagi nih untuk belajar di Poltekpar, karena Poltekpar itu bukan cuma teori, tapi kita juga akan praktik dan terjun langsung di industri ya Pak. Betul, karena pendidikan kita kan pendidikan vokasi. Iya, Ya, betul. 70%-nya praktik dan 30%-nya teori. Jadi praktikum itu menjadi nomor yang paling utama dan itu diberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk melaksanakan praktik industri sendiri. Betul sekali. Jadi teman-teman ayo daftar Poltekpar Makassar di tahun depan. Nah, jadi kalau bicara tentang kualitas pendidikan nih Pak, Poltekpar Makassar ini kan sudah unggul secara nasional. Unggul secara nasional. Iya, nah setelah pencapaian besar ini, tentu tantangannya adalah bagaimana mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas Ya. itu. Nah, apakah ada langkah-langkah strategis yang sedang disiapkan agar Poltekpar bisa mendapatkan pengakuan di level internasional, Pak? Ya, terima kasih. Ini hal yang baik sekali tentu ditanyakan agar masyarakat juga memahami seluruhnya bahwa capaian yang sudah dicapai oleh Politeknik Persada Makassar, ya, akreditasi unggul itu adalah berdasarkan rencana strategis Politeknik Persada Makassar tahun 2020 ke 2024. Jadi seluruh program studi kita termasuk institusinya harus terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan alhamdulillah itu sudah ke sana. Dan kemudian ke depan tentu tadi sebagian yang sudah ditanyakan bahwa akreditasi internasional itu menjadi bagian program kerja kita ke depan 2025 sampai dengan 2029. Jadi untuk tahapan menuju akreditasi unggul sesuai dengan indikator kinerja sasaran kerjanya Politeknik Persada Makassar melakukan langkah-langkah, yaitu ingin memasukkan Politeknik Persada Makassar ini ke dalam pemeringkatan perguruan tinggi tingkat dunia atau World University Ranking gitu. Jadi ada beberapa langkah yang tentu sudah kita lakukan untuk bisa menuju sampai dengan 2029 terakreditasi unggul gitu. Wow, Untuk menarik, internasional. benar sekali. Wow, menarik sekali ya Pak. Jadi sebenarnya langkah-langkah menuju pengakuan internasional ini adalah bentuk kesinambungan dari penyampaian akreditasi unggul ya. Ya. Iya, nah jadi kalau boleh tahu nih Pak, apa saja indikator utama yang sedang menjadi fokus kampus dalam menyiapkan diri menuju standar TEDQual dan UI Green Metric ini? Ya, nah untuk yang TEDQual ini kan sudah tercapai. Ya. Jadi bagian dari usaha untuk bisa meningkatkan ke tingkat internasional itu melalui TEDQual, Tourism Education Quality. Ini dari UN Tourism. Dan ini kita sudah yang keempat kali kita disertifikasi oleh UN Tourism ini. Jadi ini tentu perjalanan panjang juga, dan sampai sekarang tentu Politeknik Persada Makassar belum masuk pada pemeringkatan perguruan tinggi tingkat dunia. Nah, usaha itu kita lakukan melalui UI Green Metric, salah satunya University Indonesia untuk pengukuran pergururan tinggi kita sampai di posisi mana dengan pendekatan pada SDG Sustainable Development Goals gitu ya. Ada 6 indikator tentu yang perlu kita persiapkan dan perlu kita hadirkan, perlu kita pertanggungjawabkan, dan tentu perlu kita hadirkan di kampus Politeknik Persada Makassar ini. Yang kedua, bukan hanya UI Green Metric, kita juga ingin masuk ke THE, Times Higher Education, sama juga pemeringkatan perguruan tinggi kita untuk World University Ranking. Keduanya hampir sama penilaiannya, sehingga kita hanya bekerja satu kali tapi bisa dua penilaian institusi kita untuk World University Ranking bisa kita laksanakan gitu. Gitu ya Pak. Jadi kira-kira sejauh mana nih Pak dosen, mahasiswa, dan unit-unit kerja terlibat dalam mendukung proses ini? Dan apa saja dampak yang diharapkan bagi Poltekpar maupun mahasiswa ketika kita berhasil meraih pengakuan di level global nanti? Ya, ini tentu tadi sekali lagi perjalanan panjang ya, bahwa kita Iya. harus sama-sama meningkatkan diri, perguruan tinggi kita meningkat, dan kemudian dosen, pegawai sudah tentu memberikan pelayanan yang terbaik, dan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa perlu meningkatkan dirinya, yaitu teman-teman yang belum S3 mungkin harus sekolah dengan S3. Jadi level pendidikan juga harus ditingkatkan oleh dosen, dan kemudian capaiannya ke depan tentu harapannya kita memperoleh mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri sana, mahasiswa asing ya. Nah, ini juga harus ditingkatkan oleh rekan-rekan dosen, kemampuan berbahasa Inggris. Sasaran kita tentu tidak
muluk-muluk untuk awal-awal kita ingin menyasar masyarakat dari yang ada di sekitaran kita Indonesia, ada dari Malaysia, ada Timor Leste, ada dari Brunei Darussalam, masyarakat-masyarakat sana yang ingin melanjutkan kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar, tentu bolehlah memilih di Politeknik Pariwisata Makassar ini. Mengapa tadi? Karena sudah terakreditasi unggul dan kemudian sudah masuk pemeringkatan perguruan tinggi. Iya. Jadi harapannya semakin dikenal kita di tingkat dunia ini melalui WUR ini, World University Ranking, semakin dikenal dan semakin banyak masyarakat di luar sana yang kemudian mengikuti pendidikan di kampus kita tercinta ini. Wow, keren banget teman-teman. Nah, kalau melihat ke depan nih Pak, apa saja target Poltekpar Makassar setelah meraih akreditasi unggul ini? Dan apakah ada program baru yang akan memperkuat posisi Poltekpar sebagai kampus vokasi unggulan di Indonesia Timur? Ya, sebagai perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang harus kita kuatkan di Politeknik Pariwisata Makassar ini adalah terkait satu tadi, Kementerian Pariwisata kita sudah membranding kita dengan Center of Excellence, yaitu Marine Tourism. Oleh banyak kegiatan-kegiatan yang mengenalkan, dan ini sebagai ciri khas tentu kepada Politeknik Pariwisata Makassar, karena Politeknik Pariwisata Makassar berada di wilayah Indonesia Timur yang kaya dengan wisata bahari atau marine tourism sendiri. Jadi berbagai macam kegiatan, pendidikan, akademisi, penelitian, pengabdian harus mendekatkan ke marine tourism ini atau ke wisata bahari ini. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah meningkatkan jumlah mahasiswa dan membuka program studi yang baru, yaitu S2 Magister Terapan Persata. Ini ke depan tentu harus kita raih. Ya, Ini ditunggu banget Pak. Nah, ini kan penting gitu kan Ya, ya, betul sekali, betul. masyarakat bukan hanya melihat pendidikan di diploma 4-nya, tapi di Iya. pendidikan tingkatan yang lebih lanjut. Dan terbukti dari pendaftaran program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, bagi mahasiswa-mahasiswa, bagi alumni yang ingin melanjutkan kuliah kembali untuk yang di diploma 4 itu cukup banyak. Iya, Dan Pak. dari informasi yang ada, dari survei yang ada, minat untuk lanjut ke S2 juga cukup banyak juga. Jadi ini harapan tentu kita akan membuka program S2 Magister Terapan Persata. Mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun ke depan kita coba laksanakan secepat mungkin. Semoga banget Amin, Pak. amin, Ya, amin. Nah, terima kasih banyak Bapak Direktur sudah berbagi inspirasi dan semangat untuk kita semua. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk seluruh sivitas akademika Politeknik Pariwisata Makassar untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi pariwisata Indonesia. Untuk sobat pariwisata, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Poltekpar Makassar biar nggak ketinggalan di episode Bisik selanjutnya. Nah, saya Bukis, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bisik, Bincang Asik bareng Poltekpar Makassar. Terima kasih.